yang dahsyat karena apa? Ukurannya ini paling besar. Ukurannya sangat besar sekali. Nah, ini kita lihat dari warga-warga sekitar ini juga mengkeramatkan ya. Ini terlihat ada tempat orang kirim sesajen dan juga kirim seperti upacara-upacara hajatan. Kendil terbalik, Kang. Kendil terbalik? Iya. Loh, ini bisa diambil apa enggak, Kang Ulum? gak bisa, Kang. Ini nempel sama batu. Iya, kali ini kita berada di perengan atau lereng Gunung Welirang. Tepatnya ada Bukit Butak yang pernah ditemukan 13 lempeng tembaga Tamra Prasasti yang dikeluarkan oleh Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana tahun 1294. Mari kita telusuri bersama-sama. Nah, kali ini kita ditemani oleh Master Ulum. Nah, ini indigo muda kita. Ini bisa melihat yang kuning dari yang putih, yang putih dari yang hitam. Kang Ulum, gimana kemudian aura di sekitar sini? Apakah sudah bisa merasakan aura histori atau sejarah pada masa lalunya? Saya merasakan adanya ini, hawa-hawa yang agak menyengat tubuh. Apa itu? Tapi merasakan adanya ini sinar matahari yang bikin tubuh ini hangat. Adanya melihat batu-batu besar sepanjang menelusuri jalan ini. Ada yang agak besar loh. Iya. Di sini memang penuh dengan legenda cerita ini. Bahkan nama dusun ini kemungkinan juga ada di dalam prasasti Kudadu tersebut. Ya, namanya prasasti Kudadu. Yang intinya adalah membebaskan masyarakat Kudadu, desa Kudadu dan lurah Kudadu dari segala pajak dan pungutan. Namun sebagai gantinya kemudian masyarakat Kudadu mempersembahkan paraga sekar ya kepada Sang Hyang Dharma Klemi. Kemungkinan nama kuno dari dusun ini yang bernama Kemloko, nama kunonya Kemang Klemi. Nah ini, Kang Ulum menemukan apa ini? Iya, Bang. Hah? Iya, Bang. Hah? Kuning-kuning, Kang. Oh, ada sebuah goresan jejak sesuatu. Ini batunya ini silindris seperti piring terbang ya. Iya, atau dulunya kemungkinan ini adalah dolmen atau meja batu ya. Era Kapitayan atau Kabuyutan. Nah, di sini ada tanda-tanda kuning. Kuning merupakan pada masa kuno adalah lambang kejayaan ya, atau masa-masa keemasan. Tentu kemungkinan kini ada semacam diduga ada harta karun yang tersembunyi di dalam ini, Kang Ulum ya. Iya. Nah, di sini ada batu besar raksasa, Kang Ulum ini. Nah, ini Kang Ulum. Ini Kang. Nah. Ada apa ini, Kang Ulum? Itu sumber, Kang. Hah? Kayak Bulu. Bulu apa, Kang Ulum ini? Bukan bulu genderuwo ya? bukan. Atau bulu perindu bukan ya? Bukan bulu. Bulu apa ini, Kang Ulum? Bulu yang tumbuh secara tiba-tiba Di atas batu keras. Batu keras. Berarti kerasnya batu, lumut ini pasti bisa hidup ya? Iya, masih bisa hidup itu. Oh, ada apa lagi Kang Ulum di sana? Bukan, Kang. Ada kuning-kuning apa, Kang? Oh, ini ada lambang kuning lagi ya? Kemungkinan ini di bawah batu ini kemungkinan ada sesuatu yang tersembunyi. Apalagi di sini itu ada lubang yang semacam lubang batu dakon ya. Kemungkinan ini juga jejak-jejak megalitik ya. Coba di area selanjutnya Kang Ulum, itu ada batu besar yang menyerupai puncak Gunung Welirang, Kang Ulum. Nah ini. Nah, batunya ini aneh Kang Ulum. Besar sekali ya. Ah, ini ada lubang ini ya. Oh, lubang aneh nih, apa jari tangan manusia ini. Nah, ini batu yang aneh, menyerupai mobil batu ini. Tidak ada bekas lagi gitu, Kang. Oh, ada jejak kuning-kuning lagi ya. Iya. Kang Ulum, kelihatannya ini terlalu jauh ya. Sebenarnya yang paling mistis itu adalah batu yang itu, menyerupai kapal raksasa itu, Kang. Ayo coba Kang Ulum, coba nanti Kang Ulum mungkin bisa menguraikan. Kang Ulum, Kang Ulum, ada sesuatu Kang Ulum. Itu loh, di bawah ada. Itu, ya itu. Ini loh. Oh. Sampai Kang Omay tawon nih, Kang. Apa? Pusaka itu Kang Ulum. Bukan rambut tawon, bukan. Nah, pusaka ya? Bukan. Iya. Nah, pusaka apa ini Kang Ulum? Kalau
penerawangan Kang Ulum itu pusaka apa? Apakah besi kuning Kang Ulum? Iya, ini merupakan apa? Apakah pusaka tawon endas? Kendel terbalik, Kang. Kendil terbalik. Iya. Loh, Ini bisa diambil apa enggak Kang Ulum? gak bisa, Kang. Ini nempel sama batu, Kang. Nyatu ini. Menyatu dengan batu Kang Menyatu. Ulum. Wah, ini berarti ada batu aneh ini. Iya, ini kendel terbalik, Kang. Loh. Iya dah. Iya, kendel terbalik nih, Kang. Kendil terbalik ya? Iya. Ya, kita lestarikan ya karena kita tidak bukan pemburu harta karun yang merusak alam. Ular kan ya? Sampai pulang itu cuma dandan, nggak ada makanan, nggak ada minuman ataupun nggak ada semuanya. Si laki ini marah, akhirnya si istri ini ditendang akhirnya ningsep atau kepala itu masuk ke dalam tanah. Jadi kalau dicari itu tetap nggak ada kepalanya. Akhirnya ditendang, semuanya ditendang ini di sini. Akhirnya di dusun Kumloko ini ada batu kaca, Watu Koco kalau orang Jawa. Oh, nama anu nih terkenal ten warga ini Watu Koco nggih. Oke, Watu Koco. Kalau di Tami Ajeng ada Watu Dandang. Jadi mitosnya tentang batu kaca ini dulu ada sepasang suami istri yang si perempuan tukang dandan atau persolek, yang laki-lakinya pekerja keras. Iya. Ketika pulang tahu-tahu istrinya itu suka Masih berdandan aja, cuma yang suami ini lapar, nggak ada apa-apa. terus marah, ditendang, akhirnya masuk ke dalam tanah dan Iya. tidak ketemu. Udah ada, cuma kepalanya yang nggak ada. Walaupun dicari sampai ke dalam udah ada. Berarti tinggal tubuhnya yang di atas Tubuhnya tanah. aja. Kepalanya hilang. Hilang. Ini loh, kayak ular itu. Kecil ya? Ini loh. Gila itu. Kan Ulum bisa menangkapnya. Oh, gak bisa, Bang. Gak berani saya, Kang. Nggak berani dah Kang. Gak berani, Kang. Oh ya, biarkan tetap lestari ya alam kita, termasuk pusaka-pusaka yang ada di dalamnya ini. Nah, kemungkinan itu salah satu pusaka tawon endas ya. Nah, coba kita cari Kang Ulum, itu Kang Ulum ada batu sebesar kapal. Atau kapal membatu Kang Ulum ya. Coba Kang Ulum di Terawang ya. Jadi memang bukit ini dikenal dengan Gunung Butak atau Bukit Butak yang indah permai, warnanya hijau itu Gunung Butak. Jadi di lokasi ini diduga memang semacam Sanghyang Dharma Klimi, ada semacam temuan-temuan arca yang bersifat raksasa. Masyarakat mengenalnya dengan Reco Lanang yang sebenarnya adalah Maha Aksobya atau arca Buddha Maha Aksobya. Kemudian ada Reco Wedok yang tersungkur, kemungkinan Avalokitesvara, atau kemungkinan juga yang lain karena kaki kirinya itu dalam posisi jongkok. Kemungkinan dua rapala raksasa. Kemudian ada Watu Koco atau cermin ya. Kemungkinan juga sesuatu yang berhubungan dengan pemujaan agama Siwa, termasuk Watu Dandang di sekitar sini. Namun legenda masyarakat itu adalah sepasang suami istri yang nanti kita lanjutkan ya penjelasannya. Kang Ulum, itu ada batu sebesar kapal Kang Ulum. Nah, jadi kita harus merangkak melalui tebing kelihatannya. Iya. Lumayan tinggi. Nanti mungkin. Oh, lewat gundukan ini Kang ya. Nah, ini ada sini atau pembuatan dari sini. Kenapa di sini banyak sekali batu yang sangat besar sekali. Seperti teman-teman yang dilihat tadi, semenjak kita memasuki area sini itu batu sangat besar sekali. Nah, Yoni sendiri biasanya itu berpasangan dengan Lingga ya. Lingga, Yoni. Lingga itu representasi dari Dewa Siwa. Kalau Yoninya itu representasi dari Dewi Parwati, yaitu lambang dari kesuburan ya. Mungkin itu saja ya untuk teman-teman untuk batu kaca ini. Kalau masyarakat sekitar menyebutnya ini adalah batu kaca ya, bukan Yoni tapi batu kaca, dan ini masih dikeramatkan oleh warga sekitar. Kalau kita melihat tadi itu ada sesajen, tadi banyak sesajen itu kemarin hari apa itu di sini tuh ramai banget ya, ramai banget untuk ruah desa atau untuk orang yang nikah itu biasanya ke tempat ini teman-teman. Jadi yang artinya bukan tempat peribadatan ya, namun bengkel. Bukan peribadatan, tapi ini adalah bengkelnya ya. Karena kalau kita melihat dari tempat ini itu batunya sangat besar sekali kan ya. Banyak ini aja tadi ada Yoni di depan kita yang sangat besar sekali, itu belum selesai. Nah, ukurannya itu sangat besar sekali. Kalau jadi ini adalah Yoni terbesar ya. Kalau kita melihat dari di Jombang itu, di Jombang ada Yoni gambar, terus di Tribuana Tunggadewi. Nah, itu adalah salah satu Yoni terbesar ya di Jawa Timur ini. Nah, salah satunya ini, tapi ini adalah unfinished, belum jadi. Oke. Jas merah. Terima kasih.
Nah, seperti ini batu yang dikenal warga itu adalah batu Yoni Watu Koco ya. Warga sekitar menyebutnya Watu Koco. Kalau saya melihat ini adalah Yoni yang unfinished ya, karena dilihat dari bentuknya ada tempat pembuatan lingga juga itu ya. Itu adalah tempat pembuatan menancapnya lingga di atas itu. Tapi karena memang unfinished jadi masih belum dilubangi ya. Kalau memang ini sudah jadi, nanti sepertinya memang jadi suatu benda cagar budaya yang sangat heboh ya. Yang dahsyat karena apa? Ukurannya ini paling besar. Ukurannya sangat besar sekali. Nah, ini kita lihat dari warga-warga sekitar ini juga mengkeramatkan ya. Ini terlihat ada tempat orang kirim sesajen dan juga kirim seperti upacara-upacara hajatan ya. Ketika ada punya hajat baik itu menikah, khitan dan lain-lain. Ini para warga sekitar yang masih percaya dengan budaya-budaya Jawa, mereka kesini ya berbondong-bondong untuk istilahnya nguri-nguri adat leluhur ya. Istilahnya ucapan terima kasih atau saling mendoakan kepada leluhur karena bagaimanapun beliau masa lalunya adalah termasuk leluhur kita semuanya ya, nenek moyang ya. Dari segi bentuk ini sangat misterius, dari segi tata letak dan kondisi di lapangan juga sangat misterius. Diduga di bawah batu ini ada sebuah lubang misterius yang tersembunyi. Kemungkinan memang semacam kotak harta karun yang ada di bawahnya ya, atau juga mungkin semacam legenda dan folklore yang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan cermin mak lampir, ada yang kemudian menurut cerita warga masyarakat ini adalah suatu ketika, yaitu suami ini pulang dari kerja, setelah bekerja capek, haus, dahaga, kemudian pulang, ternyata istrinya itu yang didapati masih berdandan. Tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada nasi yang disediakan, sehingga kemudian suaminya itu marah, sehingga dandang tempat menanak nasi yang masih kosong ini ditendang menjadi watu dandang yang saat ini sudah dipindah ke Museum PIM Trowulan, dan cerminnya ini dilempar menjadi watu kocoh atau batu cermin. Kemudian istrinya tersungkur menjadi reco wedok ya, dan suaminya sendiri entah sebab apa di dadanya itu terbelah oleh belati yang saat ini menjadi fakta reco lanang. Ini merupakan cerita legenda atau folklore yang berkembang di masyarakat setempat. Ya Kang Ulum sendiri kalau mendapati ini ya batu kaca ini, mungkin Kang Ulum bisa menerawang atau bisa melihat apa saja yang ada di dalamnya batu ini, Kang Ulum. Saya merasakan bahwasanya batu sebesar ini seperti koco atau pengilon yang ada seperti fisik yang ada di sini itu, saya merasakan bahwasanya itu dapat menebarkan citra diri seorang manusia seperti itu. Jadi ada di sini kotaknya itu. Oh, ini untuk bercermin ya? Iya. Oh, artinya ini ada semacam ritual magis pada masa lalu untuk berkaca di sini, kemudian bisa meningkatkan karisma ya? Karisma. Nah, kebenaran memang saat ini itu musim banyak yang bersaing untuk menjadi pemimpin atau kepala desa, atau nanti itu pemilihan pemimpin-pemimpin yang lain baik daerah pusat ya, itu bisa nggak seperti itu, bisa membantu mereka yang datang ke sini dengan melakukan ritual magis tertentu, bisa kemudian mendapatkan kedudukan yang diharapkan nggak menurut Kang Ulum ini? Bisa saja. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Jadi sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus bercermin terlebih dahulu. Apakah kita pantas seperti itu? Oh, seperti itu ya? Iya. Ini salah satu bentuk ya, atau sanepan, atau kemudian menjadi introspeksi kepada kita semuanya. Apakah memang benar kita memang sudah disiap-siap gitu ya, iya, menjadi seorang pemimpin dari segi kapasitas kita ya. Dan luar biasa sekali, termasuk di sini ada persajian, Kang Ulum. Nah, di sini Kang Ulum. Nah, ini ada beberapa jenis persajian yang coba kita identifikasi, rahayu. Ya Kang Ulum, ini ada arang Kang Ulum. Ini kemungkinan untuk membakar kemenyan ya Kang Ulum ya. Nah, ini ada jejak kemenyan yang meleleh ini. Oh ya, ini baunya sangat harum ini. Harum. Selain itu ada ini apa Kang Ulum ini? Teh. Oh, air teh ya? Air teh itu. Kalau ini? Air Putih. putih ya. Nah, kalau ini apa Kang Ulum?
bunga-bunga wewangian ya. Wangi-wangian. Nah, dan sini ada daun sirih dan pinang, wangian. Termasuk ini apa, Kang Ulum? Kang Ulum melihatnya. Kelapa muda ya? Muda. Degan ya? Degan atau kelapa muda, dua warna. Iya. Yang satunya hijau, yang satunya kuning. Mungkin Kang Ulum bisa menjelaskan kenapa harus dua warna. Ada yang hijau, ada yang kuning. Maksud dari kelapa muda yang hijau dan kuning ini apa, Kang Ulum? Hijau melambangkan kesuburan, Ya. kuning melambangkan kesejahteraan. Oh, seperti itu ya, Kang Ulum. Luar biasa sekali ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita tidak bisa dipungkiri sebuah fakta ya, yang memang masyarakat Jawa masih banyak melestarikan tradisi persajian. Yang ini merupakan tradisi kuno sekali sejak zaman Kapitayan atau zaman Kabuyutan sebelum pengaruh agama Hindu Buddha masuk.